Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nurul Qalbi, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah hari ini bertemu kembali dengan saya, Fahrudin. Untuk hari ini kita akan berbicara mengenai pendidikan. Untuk berbicara mengenai pendidikan tersebut, Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu seorang tokoh masyarakat sekaligus pemerhati pendidikan dan juga pendiri dari Yayasan Pendidikan Islam Sahabatul Qalbi yang sering dikenal dengan Nurul Qalbi. Beliau adalah Bapak Kiai Haji Ahmad Syatiri Matrais LCMA. Assalamualaikum Pak Kiai, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik insyaallah. Alhamdulillah. Bicara pendidikan Pak Kiai, kita mengetahui masyarakat Tarumajaya khususnya dan umumnya masyarakat Kabupaten Bekasi, Nurul Qalbi ini merupakan lembaga yang sangat eksis dan memiliki karakter-karakter dan atau ciri-ciri khas tertentu, sehingga kalau kita lihat dari perkembangannya cukup maju dan cukup pesat. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kira-kira apa saja yang ada karakter-karakter tersebut di Nurul Qalbi sehingga menjadikan lembaga tersebut Nurul Qalbi semakin hari semakin berkembang begitu pesat, Pak Kiai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Berbicara tentang Nurul Qalbi tidak lepas dari awal pendirian dari Nurul Qalbi itu sendiri. Sesuai dengan namanya, Nurul Qalbi, cahaya hati. Bahwa orientasi daripada pendidikan yang ada di Nurul Qalbi ini adalah bagaimana bisa mendidik dengan hati. Tidak hanya kita mendidik dengan pikiran, tetapi dengan hati, agar apa yang kita berikan kepada anak didik ini bisa diterima dengan mudah. Karena sasarannya adalah hati. Itu orientasi yang pertama sekali. Sejak didirikannya Nurul Qalbi ini, alhamdulillah kita masih istiqomah, masih konsisten dengan memberikan yang terbaik bagi dunia pendidikan. Tentu saja Nurul Qalbi ini memiliki beberapa karakter-karakter pendidikan yang menjadi satu acuan dalam sistem pengajarannya. Salah satunya adalah tentang pengembangan diri dari karakter yang ada di Nurul Qalbi. Dalam pengembangan diri ini terbagi pada beberapa orientasi. Yang pertama adalah tentang penguatan kompetensi keagamaan. Hal ini kita terapkan pada anak didik kita. Bagaimana anak didik kita ini yang pertama sekali bisa memiliki nilai-nilai keagamaan yang mapan. Sehingga dengan orientasi ini akan mudah bagi lainnya dalam menerapkan sebuah pendidikan yang ada di Nurul Qalbi. Dalam penguatan keagamaan ini, pada refleksi yang diberikan dalam dunia pendidikan Nurul Qalbi adalah menguatkan nilai-nilai akidah anak-anak kita. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya di Nurul Qalbi ini, pertama kali anak-anak datang ke sekolah itu yang dituju adalah musola. Di situ anak-anak bisa melaksanakan sholat duha, kemudian murojaah Al-Quran. Itu semuanya adalah salah satu penguatan daripada nilai-nilai keagamaan. Dari penguatan-penguatan tersebut, yang kedua juga penguatan pada bidang Al-Quran. Ini sangat penting sekali, karena memang dalam Al-Quran merupakan satu benteng bagi hati, bagi pribadi anak-anak kita. Jadi sebelum mereka memulai pelajaran, mengasah otaknya, pikirannya, kemudian lebih dahulu dibentengi dengan nilai-nilai Al-Quran. Pada teknisnya,
maka menjadi satu unggulan pelajaran-pelajaran yang bersifat keagamaan. Di antaranya adalah tahsinul Quran dan tahfidzul Quran. Ini yang alhamdulillah sampai sekarang konsisten, dan kian hari pendidikan dan kualitas daripada anak-anak kita dalam Al-Quran sudah memadai, sehingga ketika mereka lulus dari Nurul Qalbi, mereka sudah dibentengi dengan Al-Quran dan nilai-nilai keagamaan yang tinggi. Baik, mungkin kalau dapat saya simpulkan tadi pakai ya, untuk salah satu pengembangan diri atau pengembangan yang ada di Nurul Qalbi adalah karakter pengembangan diri. Nah, dapat saya simpulkan tadi mungkin ada 4 ya, ada 4 kalau tidak salah pengembangan diri tersebut. Yang pertama adalah penguatan kompetensi keagamaan, yang kedua pembiasaan akhlak untuk anak-anak, yang ketiga pembiasaan ibadah, dan yang keempat tentunya adalah penguatan diri dalam Al-Quran. Baik melalui tahfiz maupun program tahsinnya Al-Quran itu sendiri. Nah, itu mungkin karakter yang pertama ya, Pak Kiai ya. Adapun kira-kira ada nggak, atau karakter selanjutnya apa kira-kira yang berada di Nurul Qalbi tersebut? Baik. Di samping karakter pengembangan diri, ada karakter yang lain yang menjadi orientasi dalam pendidikan di Nurul Qalbi, yaitu karakter tentang akademik. Nah, ini adalah satu hal yang penting pula, karena di dalam akademik ini merupakan barangkali salah satu juga tujuan daripada perwujudan pendidikan yang ada di Nurul Qalbi. Nah, karakter akademik ini kita berorientasi kepada penguatan bahasa. Dari sejak RA, taman kanak-kanak, kemudian dari SD, pemberlakuan bahasa, baik itu bahasa Indonesia dengan tutur kata yang baik, kemudian bahasa Inggris, kemudian bahasa Arab, ini menjadi satu unggulan dari program akademis. Jadi kita saat ini memang sedang berupaya untuk melaksanakan program bilingual. Ketika nanti seseorang masuk ke Nurul Qalbi itu, maka yang dipraktekkan dalam bahasa itu adalah bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Itu karakter pengembangan yang dari sisi akademik. Kemudian juga materi keagamaan, materi tentang kedinasan ya. Ini karena memang satu ukuran, tolak ukur pendidikan kita di Indonesia, maka juga kita harus menganut sistem pembelajaran dengan kedinasan. Itu juga tetap kita jadikan satu acuan, karena memang mutu-mutu kedinasan yang telah dikemas begitu baik, tentu harus kita lakukan juga dengan sebaik-baiknya. Jadi kita tidak meninggalkan mutu kedinasan dalam pendidikan, tetap kita lakukan yang terbaik, karena itu juga menjadi salah satu syarat daripada pengembangan pendidikan anak-anak kita selanjutnya. Kemudian tentang materi-materi unggulan, selain tadi kita katakan sebagai kompetensi diri seperti pembinaan akidah, akhlak, kemudian Al-Qur'annya, maka kita juga mengenal unggulan-unggulan yang lainnya ya. Unggulan-unggulan ini dikemas dalam satu pendidikan yang mungkin sudah menjadi satu kurikulum bagi sekolah atau unit-unit yang ada di Nurul Qalbi, baik itu pada RA, TK, SD, SMP, dan SMK. Jadi unggulan-unggulan keagamaan itu dikemas secara terpadu dalam pembelajarannya, sehingga tidak ada hal-hal yang dikotomi antara pelajaran di IKNAS dengan pelajaran unggulan, tetapi keterpaduan yang menjadi satu kesinambungan yang baik. Ya, berarti terpadu Pak Kiai, terpadu ya. Nah, itu adalah karakter pengembangan akademik yang tadi telah disampaikan. Ada 3 ya Pak Kiai ya, ada 3. Yang pertama penguatan bahasa untuk anak-anak, kemudian penguatan materi mata pelajaran dinas, dan juga penguatan materi dari unggulan itu sendiri. Jadi semua menjadi satu kesatuan sehingga terlihat artinya terpadu yang ada di Nurul Qalbi itu sendiri. Baik, selain kedua karakter Pak Kiai, adakah karakter selanjutnya yang unik yang diterapkan di Nurul Qalbi itu sendiri? Gimana Pak Kiai? Ada satu karakter yang menjadi satu orientasi juga dalam pendidikan di Nurul Qalbi,
yaitu karakter tentang minat dan nilai-nilai sosial. Ini menjadi satu daya dukung juga bagi perwujudan pendidikan yang ada di Nurul Qalbi. Dalam pengembangan karakter tersebut ada seni dan budaya. Kita mengembangkan adalah sebuah karakter anak-anak ya, yang merupakan daya dukung dari belajar itu sendiri. Jadi anak-anak kita yang memiliki kompetensi atau hobi ya, atau kemahiran tertentu, maka akan kita salurkan di dalam Di dalam karakter pengembangan minat dan sosial ini. Misalkan ya karakter-karakter pengembangan minat anak-anak ini banyak sekali, berbeda antara satu unit dengan yang lainnya. Ya ada karakter pengembangan diri, misalkan dengan ekstrakurikulernya ya, baik itu pada tingkat SD, SMP, SMK ya, maupun TK dan RA-nya. Kemudian dari pengembangan ekskul ini atau ekstrakurikuler ini merupakan satu asah dalam kemahiran anak-anak di dalam mengembangkan dirinya. Kemudian juga tentang sosial, kita didik anak-anak kita ini memiliki sifat simpati dan empati. Kita adakan seremonial seperti mungkin santunan ya, baik itu dalam peringatan hari besar Islam ya, maupun mungkin peringatan hari besar nasional. Kita kemas dalam kegiatan-kegiatan tersebut untuk menumbuhkan daripada pengembangan karakter anak-anak dalam bidang sosial. Jadi anak-anak kita ini anak-anak yang kompetensi pada bidang akidah atau keagamaan, kompetensi pada bidang akademiknya, dan kompetensi juga pada bidang sosial dan minatnya. Saya kira itu 3 poin penting yang menjadi orientasi karakter pengembangan pendidikan di Nurul Qalbi. Ya, terima kasih Pak Kiai. Masya Allah luar biasa, ternyata cukup lengkap ya di Nurul Qalbi, sehingga kami percaya, semua masyarakat percaya bahwa Nurul Qalbi itu merupakan sekolah unggulan yang pada saat ini terus berkembang. Karena apa? Karena tadi berapa karakter unik mungkin sekolah-sekolah lain belum memiliki, Nurul Qalbi sudah memiliki yang lengkap tersebut. Sehingga Nurul Qalbi itu menjadi salah satu pilihan dari masyarakat untuk dunia pendidikan, khususnya masyarakat Tarumajaya dan umumnya Kabupaten Bekasi. Terima kasih Pak Kiai atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan semakin maju Nurul Qalbi, semakin berkembang, dan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat Nurul Qalbi, perjumpaan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita akan kembali bertemu di pertemuan selanjutnya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.